Halo guys, bertemu lagi dengan Historica Linux. Apa kabar semuanya? Dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah sebuah channel di mana secara berkala saya mencoba menginstal satu Linux distribution. Dan di video kali ini saya akan mencoba sebuah distro yang saya itu tertarik hanya awal mulanya gara-gara namanya guys. Jadi namanya itu keren sekali. Nah, ini adalah Shadowfetch Linux. Keren sekali ya namanya ya. Dan kalau saya lihat dan baca dari official websitenya di sini, dia adalah an AI ready creative workstation harnessly built on Debian ya. Jadi dia base-nya adalah Debian. Dan selama beberapa pekan dia muncul terus di DistroWatch, artinya sedang aktif di develop sama pembuatnya. Ini tergolong distro yang baru dan dia sudah sampai di versi yang 2.1.4. Kode name-nya adalah Umbro. Official website-nya juga saya senang ya karena tidak banyak memberikan janji-janji muluk. Dia benar-benar memberitahukan apa yang akan kita dapatkan. Mari kita akan mencoba menginstal. Langkah pertama adalah kita harus mendownload ISO-nya. Di sini saya mencoba mendownload ISO dari link yang pertama, itu terlalu lambat guys. Tapi beruntung di bawah itu ada opsi untuk menginstal menggunakan torrent. Jadi kita download file torrentnya dan kita harus memiliki client torrent. Di sini client yang saya pakai adalah BitTorrent. Kita tinggal double klik file torrentnya, dia akan mendownloadkan ISO-nya. ISO tersebut akan kita olah menggunakan sebuah aplikasi, sebuah software namanya Ventoy. Kita tinggal download, install, dan jalankan Ventoy-nya. Kita colokkan sebuah USB flash disk dan kita jalankan program Ventoy-nya seperti yang ada di video ini. Sudah sangat sering saya lakukan guys ya. Ini adalah cara agar file ISO tersebut bisa dipakai untuk booting, untuk kita menginstal. Aplikasinya adalah Ventoy dan aplikasi yang lain adalah Rufus. Nah, setelah USB tadi kita sudah suntik dengan Ventoy-nya ya, kita install Ventoy, maka file ISO yang tadi kita download dengan torrent itu tinggal kita copy paste ke USB yang sudah di Ventoy-kan. Habis itu kita tinggal restart. Jangan lupa pada waktu kita restart di BIOS itu kita ganti boot priority-nya ke USB-nya. Dan kita akan langsung dihadapkan dengan menu Ventoy ini kalau sudah booting. Dari menu Ventoy itu kita akan masuk ke menunya Shadowfetch. Dan kita akan masuk ke live session dari Shadowfetch itu. Shadowfetch ini menggunakan installer yang namanya Calamaris. So, welcome to Calamaris installer 2.1.4 Umbro. Yang pertama adalah memilih time zone, kemudian memilih keyboard. Nah, ini ceritanya kita sudah mulai mau instalasi Shadowfetch-nya ya. Karena ini adalah sebuah CPU yang saya tidak mau dual boot, maka di sini pilihannya adalah erase disk. Kadang-kadang kalau kita mau dual boot kita menggunakan replace a partition ya, tetapi di sini saya erase disk. Dan yang saya hapus itu adalah Draugar OS guys. 2 atau 3 video sebelumnya. Kita tinggal klik dan all done ya. Ada langkah mengisi username tapi tidak record guys. Sangat mudah. Ini installer Calamaris itu adalah installer yang paling mudah. Nah, kemudian saya restart. Jangan lupa USB-nya kita cabut. Dan sangat lancar kita pun masuk di login menu dari Shadowfetch. Jangan lupa kita masukkan passwordnya. Di bawah itu ada 2 pilihan ya. Apakah kita mau masuk ke sesi WLAN atau sesi X11. Dan video ini sebenarnya juga saya tujukan kepada mereka yang teman-teman yang sudah lebih sering ya memainkan Linux, so agak cepat. Yang unik di sini adalah pada waktu kita baru first boot, dia akan langsung tawarkan kita beberapa paket
Jadi istilahnya adalah pick your flame. Jadi ada paket creator, ada paket core ya, core itu yang paling basic, tidak perlu download lagi. Ada paket creator itu desain grafis, video, lain-lain, developer itu untuk coding, AI workstation. Saya langsung pilih yang full flame guys, karena katanya full flame itu adalah semuanya. Jadi kita harus mendownload 198 megabyte tambahan. Jadi langsung download, walaupun sedikit ya, tapi downloadnya lama guys, karena servernya itu lambat. Akhirnya setelah beberapa menit full flame packetnya sudah berhasil di download. Kemudian kita masih di fase setup. Dia juga bisa membuatkan kita profile guys, keren juga ya. Jadi saya pilih semua profilnya, kita tinggal klik continue, dan di sini kita memilih penampilan. Saya akan pakai desain yang sudah dia tawarkan, yaitu yang warna Umbro Gold dengan wallpaper yang sudah mereka rancang juga guys. Jadi sekilas temanya itu cantik dan juga rapi. Nah, di sini kita bisa custom kita punya application guys. Banyak sekali, dan kalau saya lihat sekilas bagus-bagus ya aplikasinya. Dia sudah pilihkan kita application yang memang betul-betul sering saya pakai. Yang gaming ini saya tidak install semua kecuali Proton, karena Steam, Lutris, Heroic Launcher itu sangat gampang diinstal. Tidak perlu dibantu di sini. Yang communication juga saya tidak centang. Yang media kreatif VLC itu adalah wajib ya, supaya kita bisa memutar file MP4. Kemudian OBS Studio-nya saya nggak install, kurang dipakai karena saya tidak live streaming. OBS Studio itu bagus sekali untuk kalau kita mau streaming. Nah, screen recorder yang saya pakai itu adalah GPU screen recorder, sudah dia tawarkan guys. Yang Koha itu saya juga tidak membutuhkan. Developer ini bagi yang sering coding pasti familiar ya. Ya, saya biasa hanya sering main-main di VS Codium aja. Kemudian ada Ghosty juga. Ini juga tidak diperlukan. Kemudian Maker and Hardware. Ini semua saya tidak pakai kecuali yang FreeCAD. Nanti kita akan coba ya FreeCAD untuk membaca file AutoCAD dari Windows. Kemudian ini ada install bus, saya kurang ngerti apa maksudnya. Dan kalau sudah selesai kita pilih-pilih, kita tinggal next. Dan setting things up-nya itu juga lama sekali guys. Jadi sambil kita lihat-lihat apa pre-install yang sudah diberikan Shadowfetch 2.1.4 Umbro ini. Kalau saya lihat sekilas ya, semua yang dia pilihkan, si kreator ini pilihkan itu programnya bagus-bagus semua. Dan kalau saya ingin merancang sebuah paket, inilah program-program yang akan saya berikan. Program-program yang memang populer dan bagus. So, on point sekali pemilihan paketnya, sebuah distro yang bagus menurut saya. Dia punya kategori juga, dia lain daripada yang lain ya. Ada communicate, ada create, ada desktop, ada develop, dan lain-lain. Oke, ini adalah terminalnya. Fastfed-nya sudah pre-install, dan mari kita baca. Kernelnya adalah 7.1.3. KDE Plasma, kita menggunakan KDE Plasma 6.7.1, dan di sini saya menjalankan di sebuah CPU yaitu AMD Athlon 3000 3.5 GHz, dibantu ada GPU AMD Radeon RX 6800 XT. CPU ini sudah pernah saya pakai satu atau dua video sebelumnya. Kemudian ini adalah INX strip E.
Nah, setting things up-nya itu sampai sekarang belum selesai guys. Akhirnya setelah tunggu beberapa menit yang cukup lama ya, saya memutuskan untuk men-cancel setting up-nya dan saya menginstal manual GPU screen recorder menggunakan Flatpak. Nah, ini adalah display configuration-nya. Kemudian kita mengganti wallpaper. Ini adalah KDA Plasma ya, sebuah desktop environment yang sangat banyak dipergunakan. Tadi itu ada party di sebelah rumah saya guys, jadi ada musik dangdutnya. Kemudian yang seperti distro lain, dia juga ada control centernya, dan Shadowfetch control center ini menurut saya juga on point. Yang diberikan itu semua hal-hal yang penting ya. Jadi yang paling pertama itu adalah Ignite. Ini semacam kita men-setting hardware kita. Dan ini kita mengecek hardware-nya. Recover. Local AI ini saya kurang mengerti ya, apa kegunaannya. Dan kemudian ini semua software dan update dia sudah aturkan kepada kita. Bagi yang kurang terbiasa dengan updating menggunakan sudo apt update ya, karena di Debian dia sudah berikan otomatisasi di sini, yaitu di Shadowfetch Control Center. Ini adalah Debian, jadi kita menggunakan sudo apt update. Semuanya posisi up to date ya. Nah, ini adalah AI workspace-nya. Saya masih kurang mengerti konsepnya ya. Jadi teman-teman bisa info-info lah di komen nanti, kolom komentar. Oke, ini adalah koleksi dari configuration FastFet saya yang saya curated dari berbagai distro lain. Sudah sangat sering saya tampilkan di video-video yang lain. Ini adalah sisa hard disk dari 100-an gigabyte, masih ada sekian gigabyte. Hanya 12% yang terpakai untuk initial installation Shadowfetch ini di posisi paket yang full flame. Mari kita akan coba LibreOffice-nya guys. Ini adalah semacam Office-nya di Linux. Dan ini adalah LibreOffice Call, semacam Microsoft Excel-nya di Linux. Dengan komputer AMD Athlon yang sudah jadul dan memorinya hanya 4 GB ya, yang tadi kita lihat di FastFet. Kita tetap masih bisa menjalankan LibreOffice Call ini dengan lancar. Sehingga CPU jadul, kalau kita tidak mau menginstal Windows, kita bisa install Linux dan Office-nya pun berjalan dengan lancar di sini. Ini adalah Synaptic Package Manager. Kalau kita ingin menginstal tanpa menggunakan perintah di terminal, command di terminal, kita bisa menggunakan Synaptic Package Manager. Jadi kita mencari program yang kita inginkan. Dan moga-moga ada guys. Saya mencari Wine itu tidak ada di Synaptic Package Manager-nya. Tapi di Discovery itu Wine-nya ada. Dan saya mencoba menginstal Wine-nya. Nah, ini adalah opsi menginstal menggunakan Flatpak. Tapi seperti beberapa distro lain ya, yang Debian based itu kalau install Wine di Discover itu selalu tidak berhasil. Dan yang lebih aneh lagi, waktu saya sudah apt install Wine, ternyata paket Wine itu not available. Namanya mungkin berubah atau secara sengaja tidak dimasukkan ke repository di Shadowfetch ini. Nah, ini adalah G overlay. Saya sudah menginstal SuperTux Card guys, menggunakan sudo apt install SuperTux Card. Ini adalah game racing yang selalu saya pakai untuk mencoba
performa dari distro ini. So, SuperTux Kart ini adalah game racing yang native Linux. Kita coba jalankan di memori 4 GB. Oh ya, 4 GB-nya itu sudah DDR4 guys. Dan jangan lupa ada GPU 6800 XT-nya di CPU ini. So, seperti terlihat SuperTux Kart-nya berjalan dengan baik. Hal yang sangat wajar ya, di mana-mana berjalan dengan baik SuperTux Kart. Semua program-programnya bagus-bagus guys. Nah, kita akan mencoba FreeCAD. Saya ini adalah seorang tukang gambar dan saya mempunyai banyak sekali file WG, yaitu file AutoCAD, dan merupakan pencarian saya bahwa di Linux itu suatu hari nanti ada AutoCAD yang free. Dan FreeCAD ini walaupun berhasil membaca file DWG ya, DWG-nya, tetapi banyak sekali informasi yang tidak terbaca. Garis-garisnya hilang banyak. Saya ada sebuah program yang saya cukup recommended untuk AutoCAD, alternatif AutoCAD di Linux, yaitu BreezeCAD guys. Ada videonya di channel ini. Nah, ini adalah Blender. Blender itu adalah program membuat modeling 3 dimensi. Ini juga merupakan model yang saya desain dan saya gambar sendiri menggunakan 3D Studio Max di Windows. 3D Studio Max itu objeknya bisa di import, export ke Blender menggunakan file .obj dulu. Nah, bagi yang ngerti 3D ya pasti ngerti apa yang saya ceritakan tadi. Tetapi Blender itu adalah sebuah program 3D yang secara GUI dan mekanisme kita menggambar itu rumit dan tidak cepat guys. Dan bagi yang sering menggambar 3D untuk keperluan arsitektur itu terlalu rumit untuk memakai Blender. Tapi Blender itu free guys. Nah, ini adalah bacaan ShadowFetch di DistroWatch. Dan kemudian ini adalah channel Historical Linux yang sedang teman-teman nonton. Sudah banyak sekali video yang saya bikin semata-mata sebagai memori bagi saya, agar kelak kalau saya lupa, saya tinggal nonton kembali. Dan saya bukan seorang YouTuber yang terlatih untuk berbicara. Apa yang saya sampaikan kadang-kadang apa yang ada di benak saya pada waktu saya merecord. Baik, demikianlah ShadowFetch versi 2.1.4 Umbro. Kita mencoba melihat, bagi saya distro ini lancar, bagus. Kalau mau merekomendasikan untuk pemula juga boleh ya, karena dia sudah pilihkan kita paket-paket yang bagus, dan juga installationnya lancar. Bagi yang ingin mencari alternatif, ingin berpetualang lebih jauh, bosan dengan Ubuntu, bosan dengan Mint, boleh dicoba ShadowFetch ini. So thanks for watching. See you again on next video.